Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai satu tema, yaitu sejarah perekonomian Indonesia. Nah, kalau kita berbicara mengenai perekonomian, sudah pasti di negara manapun, entah itu di Indonesia, di Asia, di Eropa, bahkan di negara Afrika sekalipun, maka setiap negara akan berupaya bagaimana memaksimalkan nilai ekonomi. Memaksimalkan nilai ekonomi yang dilakukan suatu negara pasti memiliki suatu tujuan. Ya, tujuannya adalah bagaimana menciptakan nilai kemakmuran. Agar nanti diharapkan bahwa negara tersebut mengalami kemakmuran dan meningkatnya nilai pertumbuhan ekonomi. Nah, semua negara pasti memiliki nilai impian. Nah, apa impiannya? Impiannya adalah suatu negara berupaya bagaimana bisa mengalami atau masuk ke dalam kategori negara maju. Nah, tentu hal ini membutuhkan berbagai upaya peranan dari pemerintah. Oleh sebab itu, bicara mengenai perekonomian tidak lepas dari nilai kekuasaan dan kewenangan, atau yang dinamakan nilai politik. Bahwa nilai politik seperti siapa yang berkuasa ini akan mempengaruhi bagaimana suatu negara dikelola, diciptakan, ditumbuhkan untuk mencapai nilai perekonomian dalam peningkatan pertumbuhan untuk mencapai negara maju. Nah, oleh sebab itu, maka kekuasaan dan kewenangan yang dipegang oleh pemerintah sangat mempengaruhi terhadap perekonomian. Baik itu nanti pemerintah berupaya untuk meningkatkan sektor perekonomian, baik dalam industri, pariwisata, lalu jasa, lalu bagaimana pertanian, perikanan, laut, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, bicara perekonomian pasti tidak lepas dari sistem ekonomi. Nah, apa ini sistem ekonomi? Namanya sistem berarti apa? Mekanisme yang diciptakan oleh suatu negara. Dalam hal apa? Dalam hal bagaimana perekonomian itu diatur. Yang tujuannya apa? Tentu untuk mencapai suatu nilai kemakmuran. Nah, sistem ekonomi di beberapa negara ada berbagai macam bentuknya, sesuai dengan bagaimana penyelenggaraan pemerintah itu dilakukan oleh suatu negara tersebut. Contoh, di negara Eropa dan Amerika. Nah, bagaimana sistem ekonominya? Sehingga mempengaruhi keberadaan negara Eropa dan Amerika di dalam menjalankan ekonomi, mengelola ekonomi, dan berupaya untuk selalu mencapai peningkatan nilai ekonomi yang ditandai dengan peningkatan nilai pendapatan dari negara tersebut. Nah, bagaimana dengan sistem ekonomi di negara Eropa dan Amerika? Nah, sistem ekonomi di negara Eropa dan Amerika ini sangat dipengaruhi oleh salah satu pemikiran ekonom, yang diungkapkan dalam suatu bukunya, yaitu Wealth Nation. Nah, Wealth Nation ini mengatakan apa? Suatu negara kalau ingin makmur dan mencapai suatu puncak kemakmuran atau nilai ekonomi yang maksimal, maka berikanlah kebebasan kepada para pelaku ekonomi dan biarkanlah negara sebagai penjaga malam. Nah, penjaga malam ini maksudnya apa? Negara bukan lagi dianggap sebagai satpam, tetapi dalam kegiatan ekonomi campur tangan pemerintah harus tidaklah dominan. Tetapi biarkanlah pelaku-pelaku ekonomi seperti pihak swasta yang menggerakkan dalam mekanisme pasar untuk menciptakan demand dan supply, sehingga keseimbangan terhadap mekanisme pasar dapat diciptakan. Nah, dalam hal ini digagas juga pendapat bahwa menyatakan bahwa kalau suatu negara ingin mencapai suatu kemakmuran, maka kumpulkanlah emas dan perak sebanyak mungkin. Nah, kenapa dikatakan emas dan perak? Karena pada saat itu mata uang yang berlaku atau yang digunakan hampir di seluruh negara itu adalah emas dan perak. Tetapi dalam perkembangannya emas dan perak akhirnya tidak dipakai lagi karena sifatnya adalah emas dan perak sangat langka. Nah, oleh sebab itu digantikan menjadi uang kertas dan uang logam. Nah, atas dasar inilah maka
berdasarkan dari pemikiran ekonomi, maka diciptakanlah sistem ekonomi yang disebut sebagai sistem ekonomi liberalis atau boleh dikatakan kapitalisme. Nah, apa ini liberalis dan kapitalisme? Ada yang tahu? Liberalis dan kapitalisme? Nah, kira-kira? Nah, coba yang paling belakang, kira-kira, nah, apa itu liberalis dan kapitalisme? Nah, ya, yang paling belakang, biar saya juga kenal, namanya siapa? Nah, oke, silakan Rifan pendapatnya. Nah, tadi nggak bagus, sekarang bagus. Nah, kira-kira apa nih? Kapitalisme atau liberalisme? Perekonomian terbuka gitu, Pak. Nah, sistem liberalis pertama betul sistem ekonomi terbuka, di mana penggeraknya yang dominan adalah pihak swasta. Pihak swasta ini yang nantinya akan menggerakkan perekonomian dari suatu negara yang sifatnya adalah privatisasi. Nah, yang dimana nantinya privatisasi itu boleh dimiliki oleh individu sebagai penguasaan faktor-faktor produksi. Nah, negara hanya mengatur, membuat ketentuan, aturan, lalu membuat pasal-pasal untuk mengawasi bagaimana mekanisme sistem ekonomi berjalan. Nah, lalu ada sistem ekonomi yang dianut oleh beberapa negara seperti pernah dianut oleh China, Vietnam, Laos, Kamboja, dan negara Korea Utara. Nah, ada yang tahu yang sering dinamakan sosialisme. Nah, ini digagas oleh pemikiran ekonom yaitu Karl Marx. Nah, Karl Marx menyatakan bahwa kalau ingin mencapai kesejahteraan yang terjadi di suatu negara, maka biarkanlah negara memegang keseluruhan faktor-faktor produksi. Yang dimana nantinya tidak ada lagi kepemilikan faktor produksi secara individu, semuanya dikuasai oleh negara. Nah, mekanisme pasar, permintaan, penawaran, penentuan harga, itu semua diatur oleh negara. Negara yang memegang peranan terhadap ekonomi. Nah, ini yang digagas oleh kapitalisme, yang sering juga disebut Das Marxisme. Nah, Das Marxisme berpendapat bahwa untuk bisa mencapai suatu kemakmuran, maka dibutuhkanlah kerjasama antara negara dengan masyarakatnya atau warga negaranya. Yang dimana kemakmuran yang telah dikumpulkan dari faktor produksi itu semua harus dikelola oleh satu pintu oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran. Nah, timbul pertanyaan, kalau begitu Pak, bagaimana di negara kita, di Indonesia? Nah, boleh minta pendapatnya yang sebelahnya, ya, yang pakai kacamata sama kayak saya. Kalau menurut saya, ekonomi Indonesia itu masuk perekonomian campuran, Pak, dari kapitalis sama sosialis. Oke, betul sekali. Hal ini didasarkan oleh pasal 33 ayat 3 yang menyatakan apa? Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di Indonesia dan juga yang ada di dalam Indonesia semuanya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran. Nah, berdasarkan bunyi itu berarti apa? Sosialis, di mana faktor-faktor produksi dan sumber energi itu dikuasai negara. Seperti negara akhirnya membangun perusahaan perseroan atau BUMN untuk mengelola bagaimana sumber energi dan sumber daya di alam dikuasai oleh negara. Yang nantinya negara mendirikan sebuah perusahaan yang dinamakan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Seperti minyak dikendalikan oleh Pertamina. Nah, salah satunya. Nah, berarti ini apa? Mencakup nilai sosialis. Nah, tapi di luar dari faktor-faktor produksi yang sifatnya vital, itu individu boleh. Seperti, nah silakan Anda memonopoli atau menguasai misalnya produksi kacamata. Itu kan tidak mencakup hajat hidup orang banyak atau bersifat vital.
Lalu selanjutnya silakan Anda misalnya menguasai nilai pasar seperti memproduksi misalnya lipstick. Nah itu kan tidak bersifat vital yang mencangkut hajat hidup banyak. Silahkan boleh dikuasai sifatnya oleh privatisasi atau pihak swasta. Nah dalam hal ini kalau kita mengarahkan atau memfokuskan pemahaman kita pada sejarah perekonomian Indonesia, bahwa sejarah perekonomian Indonesia mengalami berbagai nilai fasenya. Fase ini disebut sebagai proses dalam perkembangan nilai perekonomian Indonesia, bagaimana perekonomian Indonesia itu dikelola dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan nilai perekonomian dan menciptakan kemakmuran. Nah, dalam hal ini dimulai dari masa di mana Indonesia mengalami penjajahan. Nah, kita tahu bahwa perekonomian di dalam penjajahan yang di mana Indonesia dikuasai oleh pada saat itu Belanda, dan penjajahan dilakukan oleh VOC, di mana VOC adalah salah satu perusahaan dagang yang ada di Belanda yang tujuannya pada saat itu memang ingin bekerja sama dan dalam hal mengambil atau melakukan perdagangan terhadap hasil rempah. Tapi dilihat lagi karena hasil rempah kita berlimpah ruah dan harganya pada saat itu sangat tinggi di pasar Eropa, akhirnya timbullah keinginan untuk menguasai. Nah, karena pada saat itu Belanda kekuasaannya semakin kuat, akhirnya VOC ini memiliki berbagai tentara. Dia bisa mengatur keuangan dan lain sebagainya yang diberikan kekuasaan oleh kerajaan Belanda. Nah, akhirnya timbullah upaya untuk melakukan penjajahan atau penguasaan, khususnya terhadap hasil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, pada saat itu memang terjadi bentuk perlawanan. Nah, perlawanan yang terjadi yang tujuannya adalah bagaimana hasil rempah Indonesia itu tidak dikuasai lagi oleh pihak Belanda. Namun, perjuangan kita masih bersifat kedaerahan, masing-masing berjuang untuk daerahnya. Sultan Agung berjuang untuk daerahnya, Diponegoro untuk daerahnya, Hasanuddin untuk Sulawesi, dan lain sebagainya. Nah, mulai timbul kesadaran pada tahun 1928, di mana arti penting daripada perjuangan itu memerlukan adanya persatuan. Nah, sehingga tercetuslah Sumpah Pemuda. Nah, namun kegiatan perekonomian pada masa penjajahan ini belumlah dilakukan berdasarkan orientasi kepada kemakmuran bagi masyarakat atau negara Indonesia. Nah, mereka melakukan perekonomian itu tujuannya apa? Mengeruk kekayaan alam sebesar mungkin seperti hasil rempah yang tujuannya nanti akan dibawa ke negara Belanda. Walaupun pada saat itu negara Belanda melakukan politik etis. Nah, politik etis itu apa? Politik balas budi. Yang dimana karena pada saat itu negara Belanda sudah mengambil hasil rempah, diharapkan ada balas budi. Tetapi balas budinya itu dilakukan tidaklah baik dengan itikat baik. Terbukti bahwa pada saat Belanda memberikan pendidikan hanya golongan migran saja, seperti keturunan raja, sultan, atau bangsawan, sehingga rakyat biasa tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, akhirnya apa? Tetap pembodohan akan terjadi. Nah, sehingga pada saat itu perekonomian di Indonesia pada masa penjajahan belumlah dilakukan secara baik. Nah, setelah itu baru pada masa 1928 mulai kesadaran adanya persatuan di Indonesia melalui Sumpah Pemuda, baru pergerakan daripada perjuangan Indonesia mengalami perubahan, yaitu mengarah kepada kesatuan yang tujuannya agar penjajahan bisa lepas dari bumi Indonesia. Nah, sampai kepada masuklah tahun 1945. Nah, masa kemerdekaan. Nah, bagaimana masa kemerdekaan pada perekonomian Indonesia? Masa kemerdekaan pada perekonomian Indonesia belumlah dioptimalkan. Karena kenapa? Pertama, ditandai oleh banyaknya pemberontakan, dimulai dari DITII,
lalu Republik Maluku Selatan, lalu juga ditandai dengan PKI yang ada di Musuh tahun 1948 dan lain sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa perekonomian Indonesia lebih banyak dihabiskan untuk bagaimana bisa mengatasi berbagai pemberontakan. Nah, sehingga perekonomian Indonesia pada saat itu belum terurus dengan baik. Nah, ditambah lagi berbagai aksi-aksi agresi yang dilakukan oleh Belanda dan Inggris yang ingin menjajah kembali. Yang dimana pada saat itu mereka melakukan agresi militer 1, 2, berbagai perjanjian dilakukan, perjanjian Linggarjati, Romorayen, dan lain sebagainya. Nah, yaitu intinya apa? Ingin menguasai kembali. Nah, pada saat itu Belanda tidak rela melepaskan kemerdekaan begitu saja. Dengan berbagai cara, Belanda hanya mengakui pada saat itu bahwa kemerdekaan Indonesia hanya meliputi 3 pulau saja. Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, sisanya itu orang Belanda menginginkan bahwa itu masih masuk ke dalam wilayah kerajaan kami. Sampai akhirnya terjadi peperangan dan beberapa kali perundingan itu terjadi. Tapi lagi-lagi pihak Belanda melakukan pelanggaran. Nah, akhirnya karena banyaknya pemberontakan, pada saat itu terjadilah perubahan terhadap nilai pemerintahan. Yang tadinya Indonesia berdasarkan Republik Indonesia, nah akhirnya karena terjadi banyak perang dan pada saat itu uang kas negara mengalami kehabisan, nah akhirnya mau tidak mau menerima hasil perjanjian, akhirnya Indonesia merubah sistem pemerintahannya dari republik, yaitu Republik Indonesia Serikat yang didirikan Indonesia dengan Belanda. Nah, akhirnya pemerintah Indonesia mengubah sistem pemerintahan menjadi liberalis. Nah, pada saat itu yang dikenal dengan Indonesia Perdana Menteri. Nah, ini menjadi semakin kacau. Kacaunya apa? Namanya Perdana Menteri, adanya Dewan Konstitusi pada saat itu. Nah, Dewan Konstitusi memiliki nilai hak veto. Ketika dikeluarkan hak veto, hak tidak percaya, maka Perdana Menteri ini bisa digugurkan dari kursi jabatannya. Nah, ini terbukti dari Perdana Menteri Sultan Syahrir, lalu berubah lagi Muhammad Hatta, hanya memerintah selama 1 tahun. Bagaimana mungkin perekonomian bisa terpikirkan? Akan tetapi tetap gagasan-gagasan ekonomi bisa dimunculkan pada saat itu. Seperti contoh pertama Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta pernah menggagas mengenai perekonomian Indonesia yang tujuannya untuk menciptakan perekonomian yang baik. Nah, Muhammad Hatta menggagas dan meletakkan pemikirannya bahwa kalau ingin meningkatkan nilai perekonomian Indonesia dengan menggerakkan nilai ekonomi masyarakat dalam mencapai kemakmuran, maka terapkanlah nilai koperasi. Nah, Bung Hatta berpendapat, koperasi itu harus menjadi soko guru masyarakat. Artinya apa? Fondasi yang kuat terhadap nilai perekonomian yang dibangun berdasarkan azas kekeluargaan. Nah, tetapi Muhammad Hatta belum melaksanakannya karena kenapa? Tadi diganggu dengan berbagai perang dan juga pemberontakan. Nah, sehingga prinsip daripada koperasi ini belum dilaksanakan, hanya gagasan konsep-konsepnya saja dari pemikiran Muhammad Hatta yang pernah dituangkan dalam satu buku. Nah, selanjutnya di dalam perekonomian Indonesia untuk membangun tahun 1945 diupayakan lagi, walaupun di tengah-tengah adanya perang dan juga agresi militer yang dilakukan oleh Belanda, yaitu dengan konsep Alibaba. Nah, ada yang tahu Alibaba? Kenapa disebut Ali dan Baba? Apakah Ali dan Baba bersahabat? Ataukah Ali dan Baba itu merupakan suatu makanan tradisional atau bagaimana? Ya, silakan coba yang paling belakang sebelah pakai kacamata.
Ya, daripada bingung coba minta tolong sama Om Google, tolong Om. Nah, coba silakan apa itu Alibaba? Ya. Penanaman saham. Oke, Alibaba itu apa? Sebenarnya Alibaba itu dari istilah Ali itu dianggap sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba itu dianggap sebagai pengusaha non-pribumi, seperti orang-orang keturunan dari Timur Tengah yang cukup lama sudah ada di Indonesia. Nah, konsep Alibaba ini digagas dengan maksud dan tujuan agar pengusaha pribumi dengan pengusaha non-pribumi yang sudah tinggal lama di Indonesia dan menjadi warga negara diharapkan ada kerjasamanya supaya membangun pengusaha-pengusaha Indonesia, sehingga pengusaha Indonesia pada saat itu bisa digunakan untuk meningkatkan kemakmuran, serta diharapkan kerjasama bisnis itu tercipta seperti pemberian kredit. Nah, namun gagasan ini belum dilaksanakan dengan baik karena kenapa? Keburu pada saat itu pemerintahan kita itu mengalami pergolakan yang diakibatkan oleh pemberontakan dan perang. Nah, lagi-lagi belum dilaksanakan, hanya masih sebatas dari konsep. Nah, selain itu juga adanya upaya yang dilakukan oleh Bung Karno juga bagaimana untuk meningkatkan nilai perekonomian Indonesia. Maka digagaslah oleh pemikiran yang dicetuskan oleh Bung Karno yang terkenal pada saat itu dengan pidato yaitu Trisakti. Nah, Bung Karno berpendapat kalau ingin melakukan kemajuan perekonomian di Indonesia, maka mau tidak mau tiga prinsip ini harus dilaksanakan. Yang pertama, bangsa Indonesia harus berdikari terhadap ekonomi, artinya mandiri. Jangan bergantung kepada pihak luar. Segala kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dikelola oleh bangsanya sendiri. Lalu intervensi daripada asing dalam penguasaan ekonomi harus dihindari atau diminimalkan serendah-rendahnya. Nah, yang kedua apa? Bagaimana mungkin ekonomi bisa kuat kalau negara kita, Bung Karno berpendapat, tidak ada berdikari dalam politik. Setiap keputusan, kekuasaan itu masih ada intervensi dari pihak asing. Nah, sehingga kalau masih ada pihak intervensi asing yang tinggi, Bung Karno berpendapat bahwa inilah yang akan melemahkan nilai ekonomi Indonesia. Nah, oleh sebab itu Indonesia harus memiliki berdikari dalam politik. Artinya apa? Kekuasaan, kewenangan itu harus diputuskan oleh bangsanya sendiri. Tidak boleh adanya pihak intervensi daripada asing. Nah, ini dibuktikan oleh Bung Karno pada saat itu. Ketika Bung Karno pada saat itu masuk ke dalam Dewan Keamanan PBB tahun, kalau tidak salah, tahun 48. Nah, pada saat itu Amerika ingin menawarkan bantuan. Nah, berupa bantuan dana, lalu pembangunan jalan, tapi dengan syarat bahwa mobil Ford harus masuk ke Indonesia, tidak boleh ada kerjasama bisnis industri yang lain. Nah, Bung Karno langsung lalu menolak. Kalau begitu, ini bertentangan dengan prinsip daripada Trisakti itu. Nah, akhirnya Bung Karno mengeluarkan suatu pernyataan yang keras yang menyatakan walaupun bantuan Anda sebesar apapun seperti air terjun Niagara, kami tetap akan menolaknya jika adanya hal-hal di balik hal tersebut yang tidak menguntungkan bangsa ini. Bahkan dikatakan bawalah bantuanmu dan go to hell PBB. Nah, pergilah PBB ke neraka. Nah, pernyataan keras itu mengakibatkan apa? Bung Karno pada saat itu menyatakan pengambilan sikap, ya sudah, kami bangsa Indonesia keluar dari Dewan Keamanan. Nah, dari hal itu berdampak negatif. Dampak negatifnya apa? Pada saat itu, nah, Indonesia menjalankan suatu upaya untuk berdikari dalam politik dengan menetapkan politik yang dinamakan mercusuar. Nah, ada yang tahu politik mercusuar? Ya, ada yang tahu politik mercusuar? Ya, silakan.
politik mercusuar? Yang nggak apa-apa, salah. Kebijakan politik Soekarno pada tahun 1960-an bertujuan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar di negara-negara barat. Oke, tujuannya bahwa bangsa Indonesia itu ingin menjadikan bangsa kita sebagai mercusuar, sebagai suara yang mengungkapkan kebenaran, lalu juga membuka kesadaran bangsa-bangsa Asia pada saat itu yang masih terjajah. Nah, Bung Karno itu tujuannya ingin membakar semangat daripada bangsa-bangsa Asia yang lain. Oleh sebab itu dikumpulkanlah pada saat itu oleh keberanian Bung Karno, yaitu Konferensi Asia Afrika yang pertama kali untuk menyatakan sikap bahwa bangsa Asia harus berani untuk melawan segala macam bentuk penjajahan. Nah, berdasarkan ini terinspirasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tuh, alinea pertama, masih ingat? Apa? Bahwa segala macam bentuk penjajahan yang ada di muka bumi harus ya, dari hal tersebutlah. Nah, berdasarkan itulah maka Indonesia berupaya untuk melaksanakan politik mercusuarnya dengan cara apa? Pertama, bangsa Indonesia pada saat itu berani menentang bentuk pemihakan baik blok barat maupun blok timur. Nah, pada saat itu didirikanlah upaya untuk mengundang negara-negara lain yang dengan suatu peristiwa yang dinamakan Ganevo, yaitu apa? Mengundang negara-negara Asia, Afrika, dan Timur Tengah untuk melakukan pesta olahraga. Nah, lalu apa lagi? Indonesia pada saat itu mendirikan KTT non-blok yang tujuannya untuk menghimpun bangsa-bangsa lain agar tidak mengikuti haluan dari negara Barat maupun negara Timur yang dikuasai dua kekuatan besar, komunisme dan liberalisme atau kapitalisme. Nah, namun pada kenyataannya pada saat itu, nah lagi-lagi nih karena kita kehabisan pendanaan karena adanya politik mercusuar dan membangun berbagai daerah-daerah seperti Tamrin, Sarinah, lalu Senayan itu merupakan hasil dari pembangunan Bung Karno. Nah, lalu mendirikan TVRI, RRI, nah itu juga pada masa Bung Karno. Karena pada saat itu Bung Karno memaksakan untuk politik mercusuar dan pendapatan negara pada saat itu tidak sebanding, akhirnya timbullah inflasi yang sangat besar. Indonesia mencapai kurang lebih inflasi itu di atas 100%. Nah, yang mengakibatkan pada saat itu beras ngantri betul. Dan pada saat itu segala bahan pokok itu sangat mahal. Sehingga pada saat itu inflasi tidak terkendalikan dalam sejarah perekonomian Indonesia. Nah, apa dampaknya? Nah, pada saat itu dampaknya rakyat menjerit. Akhirnya, Bung Karno pada saat itu tetap memaksakan. Nah, sampai akhirnya timbullah suatu pemberontakan, yaitu G30S PKI. Nah, yang diakibatkan adanya pemberontakan di tubuh atau konflik di tubuh internal militer Angkatan Darat. Nah, pada saat itulah karena ditambah kondisi inflasi yang sangat tinggi, akhirnya mahasiswa bergerak dengan tuntutannya yang dinamakan Tritura, 3 tuntutan rakyat. Nah, Tritura itu apa? Meliputi, nah, turunkan harga, hapus kabinet Mipora, lalu apa lagi? Bubarkan PKI. Nah, ini yang terjadi. Nah, selain itu juga Indonesia juga berupaya nih untuk menegakkan perekonomian di balik morat-maritnya perekonomian Indonesia diakibatkan oleh pada saat itu Indonesia baru merdeka, banyak pemberontakan, walaupun pada saat itu juga Indonesia berupaya ini mengambil alih pabrik industri perkebunan dari pihak asing seperti perkebunan milik Belanda yang dulu dijajah, perkebunan Jepang diambil alih, dinasionalisasi dan juga industri, tetapi belum bisa dioptimalkan. Kenapa? Belum bisa dioptimalkan. Kira-kira nih kenapa? Nah, kira-kira kenapa nih belum bisa dioptimalkan? Iya betul, sumber daya manusia kita belum memenuhi untuk mengelola industri. Nah, pada saat itu timbul gagasan isu pemuda-pemuda Indonesia yang bersemangat sekolah dikuliahkan di luar. Salah satunya
produk dari program hal tersebut adalah B.J. Habibie itu. Nah, B.J. Habibie menjadi salah satu ahli dalam mesin industri penerbangan, itu adalah gagasan dari Bung Karno. Nah, tapi sayang Bung Karno keburu meninggal, akhirnya diambil alih oleh pemerintahan Soeharto. Nah, selain itu juga pemerintah berupaya nih, karena inflasi pada saat itu tinggi di atas 100%, akhirnya berupaya untuk mengambil kebijakan ekonomi bagaimana agar inflasi tidak semakin meningkat. Pada saat itu apa yang dilakukan? Mau tidak mau melakukan sanitaring. Ada yang tahu sanitaring? Nah, kebijakan ekonomi dengan apa? Memotong mata uang yang tadinya mata uang misalnya 10.000 jadi 5.000. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya Indonesia berupaya nih, bagaimana dulunya kan menggunakan mata uang Belanda. Nah, supaya Indonesia bisa mengelola keuangannya sendiri, akhirnya Indonesia mengeluarkan ORI. Nah, ada yang tahu ORI? Nah, ada yang tahu? Dan menasionalisasi Bank Belanda. Bank Belanda kan dulu Javanese of Bank. Tapi karena Indonesia sudah merdeka, akhirnya diambil alih menjadi Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia sebenarnya peninggalan Belanda tuh, Javanese of Bank. Nah, lalu diterbitkanlah pada saat itu ORI. Nah, zaman dulu uang ORI itu ada benggol, istilahnya. Tahu gak benggol? Mungkin orang tua kalian zaman dulu atau kakek tahu benggol. Nah, lalu istilahnya ada uang yang tengah-tengahnya bolong, koin. Iya. Nah, istilahnya apa tuh? Nah, ringgit, benggol. Lalu ada istilah uang 1 rupiah zaman dulu, setengah rupiah. Nah, 5 perak. Iya. Nah, ini adalah ORI. Nah, zaman dulu nulis uang gini pakai ejaan lama, uang Republik Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan kira-kira? Nah, karena inflasi tidak terkendalikan, akhirnya pemberontakan PKI muncul, perekonomian Indonesia hancur pada saat itu, inflasi di atas 100%, ditambah lagi pada saat itu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Republik Indonesia khususnya dipimpin Bung Karno semakin menurun. Nah, mengakibatkan mau tidak mau akhirnya Bung Karno lengser. Nah, digantikan pada saat itu oleh Soeharto. Di mana Soeharto pada saat itu pernah diberikan surat Super Semar. Nah, surat perintah untuk mengamankan kondisi dan keadaan Republik Indonesia pada masa pemberontakan. Tapi Super Semar akhirnya aslinya sih hanya pengalihan kekuasaan sementara, tapi dimanfaatkan bagaimana nantinya ini bisa digunakan untuk menaikkan Soeharto menjadi presiden. Nah, sehingga terbentuklah masa perekonomian Indonesia beralih menjadi Orde Baru. Nah, timbul pertanyaan, kalau begitu, bagaimana masa Orde Baru nih Pak dalam perekonomian? Nah, kira-kira gimana nih? Mungkin di sini ada yang kelahiran tahun 70, 80 pasti ngerasain zaman Orde Baru. Nah, ada? Nah, bagaimana? Boleh cerita? Mungkin kelahiran tahun 80, nah 80-an, 70-an pasti ngerasain zaman Orde Baru. Nah, ada kalau zaman 90 ngerasain tapi kan nggak lama karena Soeharto kan lengser 98. Nah, ada yang ngasih pendapat? Silakan. Ekonominya stabil, Pak. Nah, pada saat itu Soeharto memutuskan dan mempunyai konsep untuk bisa bagaimana meningkatkan nilai perekonomian Indonesia, lalu menstabilkan nilai mata uang dan juga mengendalikan nilai harga.
agar masyarakat bisa terpenuhi terhadap pemenuhan kebutuhan hidup dan dapat untuk meningkatkan nilai daya beli. Nah, pada saat itulah diciptakan bagaimana konsep pembangunan yang ideal pada zaman Orde Baru sesuai dengan keadaan, situasi, dan kondisi yang dialami oleh Indonesia. Nah, pada saat itu tercetuslah apa yang dinamakan konsep untuk membangun trilogi pembangunan. Nah, ada yang tahu trilogi pembangunan? Silakan. Nah, sebelahnya mungkin nih. Ini ngelamun aja apa buka puasanya kurang banyak? Ya, kira-kira apa nih trilogi pembangunan? Nah, ada yang tahu? Silakan. Oke. Nah, Soeharto berpendapat kalau mau menciptakan perekonomian yang baik, maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk membangun perekonomian. Yang pertama adalah keamanan. Nah, Pak Harto berpendapat bagaimana mungkin bisa membangun perekonomian, membangun berbagai fasilitas, jalan, dan lain sebagainya kalau kondisi keamanan tidak baik. Nah, sebentar-sebentar ada pemberontakan, sebentar-sebentar ada gangguan keamanan, maka pembangunan tidak akan bisa terlaksana. Nah, pasti dana yang dimiliki pemerintah dalam bentuk APBN pasti akan terserap untuk mengatasi dari gangguan keamanan. Oleh sebab itu, Pak Harto bagaimana menciptakan nilai keamanan. Nah, itu apa yang diciptakan pada saat itu? Mulailah tuh ada Petrus, tahu? Penembak misterius pada saat itu. Kalau ada yang terlihat melakukan pembunuhan, pencurian, diam-diam kan, besoknya langsung mati, dikarungin. Iya, malam. Lalu kalau ada demo-demo tanpa ada pemberitahuan pemerintah, besok langsung hilang aja. Nah, tanpa diadili. Yang mengkritik pemerintah tanpa adanya persetujuan bisa hilang tinggal nama. Nah, ini berdasarkan dari nilai keamanan. Lalu apalagi kedua, stabilitas. Ada yang tahu stabilitas? Stabilitas. Nah, prinsip kedua dalam trilogi pembangunan, stabilitas. Nah, betul dari kata stabil. Yaitu apa? Kalau mau menciptakan perekonomian, jagalah nilai kestabilan terhadap kestabilan inflasi, nilai tukar, lalu peningkatan pembangunan di bidang sektor industri, pariwisata, jasa, pertanian, peternakan, dan berbagai sektor-sektor energi dan alam. Nah, selanjutnya yang ketiga, pemerataan. Ada yang tahu pemerataan? Pemerataan? Ya, coba nih kasih pendapat gimana nih pemerataan? Pemerataan itu kayak pemerataan pembangunan ya Pak? Iya. Kayak misalkan sekarang kan lebih banyak dibicarakan kayak pembangunan mulai ke daerah-daerah kayak Kalimantan. Oke, nah Pak Harto berpendapat bahwa kalau ingin menciptakan pembangunan ekonomi yang baik agar tidak menimbulkan kecemburuan di antara beberapa daerah, provinsi, wilayah, maka pemerataan pembangunan harus dilaksanakan seperti pembangunan fasilitas, sarana, lalu penanaman investasi, dan lain sebagainya. Nah, tapi pada kenyataannya inilah yang terjadi bahwa Indonesia pada saat itu melaksanakan pembangunan hanya bertumpu di Pulau Jawa. Nah, sehingga pada saat itu timbul kecemburuan. Nah, sampai puncaknya ketika masa reformasi mulailah banyak pemberontakan kayak GAM di Papua. Karena kenapa? Mereka merasa terzolimi dalam jangka waktu yang cukup lama, tapi daerah mereka tidak pernah dibangun. Seperti contoh di Papua, pada saat itu banyak listrik yang belum masuk desa. Pada saat itu pembangunan jalan-jalan pun belum ada. Nah, sehingga mereka merasa tersisihkan, akhirnya melakukan gerakan pengacau keamanan atau sekarang disebut sebagai OPM.
Nah, dalam pelaksanaannya prinsip trilogi pembangunan ini dilaksanakan dalam bentuk sasaran jangka panjang yang dinamakan, ada yang tahu, PJPT, pembangunan jangka panjang. Nah, Soeharto membagi pembangunan jangka panjang tahap pertama dan tahap kedua, yang dimana ini 25 tahun, ini tambah 25 tahun. Nah, ini sasaran secara umum. Nah, untuk melaksanakan sasaran secara umum butuhkan namanya ketentuan, aturan-aturan yang akan dijalankan. Ketentuan dan aturan dalam melaksanakan pembangunan di zaman Soeharto dituangkan ke dalam GBHN, garis besar haluan negara, yang berisi tentang pedoman, ketentuan-ketentuan dan mekanisme secara umum bagaimana menjalankan nilai pembangunan. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Semua dilaksanakan atau diimplementasikan pada masa Orde Baru. Bagaimana? Yaitu melalui Repelita, betul. Rencana pembangunan 5 tahun. Nah, di mana 5 tahun itu pasti ada sasaran utamanya, seperti Repelita 1 sampai 3 sasarannya lebih mengutamakan sektor pertanian, bagaimana Indonesia pada saat itu diupayakan swasembada beras, betul. Swasembada pangan. Tujuannya agar menekan impor beras pada saat itu. Nah, lalu apalagi? Contoh Repelita 4, 5 itu ditujukan peningkatan sektor-sektor industri. Nah, bagaimana sektor industri itu ditingkatkan? Pada saat itu mulailah dibangun untuk kawasan industri Pulau Gadung, nah, dan berbagai kawasan industri yang ada di Pulau Jawa. Yang tujuannya apa? Ini dia, mengarahkan Indonesia untuk meningkatkan nilai sektor industri pada saat itu. Nah, tapi lagi-lagi nih, nah, karena pada saat itu terjadi hal, yaitu krisis ekonomi, mengakibatkan apa nih? Nah, inflasi yang sangat tinggi pada saat itu, dolar hampir menembus 20.000, kalau tidak salah dulu mencapai 19.800. Nah, apa yang terjadi? Nah, rakyat mulai deh panik sampai akhirnya mahasiswa pada saat itu turun ke jalan. Nah, yang menyatakan bahwa sudah saatnya Soeharto itu lengser diakibatkan gagal pada saat itu terhadap perekonomian dalam pengendalian harga sampai inflasi atau nilai tukar kita 19.800. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya mau tidak mau peristiwa Mei 98 terjadi, di mana mahasiswa turun ke jalan sampai mengakibatkan pada saat itu gedung DPR dan MPR bisa dikuasai oleh mahasiswa selama 3 hari untuk mengajukan tuntutannya. Nah, akhirnya pada saat itulah kalau tidak salah disiarkan oleh televisi di berbagai stasiun televisi saat itu, akhirnya melalui pidato resminya Soeharto menyatakan diri mengundurkan diri. Nah, ternyata pada saat mengundurkan diri, perekonomian Indonesia bisa kolaps pada saat itu. Ditandai dengan apa? Nah, ditandai pada saat itu mulai lumpuhnya perekonomian Indonesia, yang ditandai banyaknya bursa-bursa efek yang ada di Indonesia itu mengalami goncangan. Seperti perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia itu pada saat itu kolaps. Nah, tapi di balik kolapsnya perusahaan besar, ada kekuatan yang baru yang bangkit dari perekonomian Indonesia pada saat itu, yang digerakkan oleh perekonomian rakyat. Walaupun pada saat itu krisis 98, ada yang tahu? Yaitu pada saat itu UMKM maju dan berkembang pada saat 98. UMKM tidak dipengaruhi pada saat itu dengan nilai tukar murah. UMKM pada saat itu tahun 98 berjaya. Kenapa? Kok bisa? Nah, karena UMKM itu lebih banyak menggunakan bahan baku lokal, nah, ketimbang bahan baku dari luar negeri yang sifatnya impor, sehingga memiliki kekuatan terhadap perekonomian, sehingga tidak dipengaruhi oleh mata uang asing. Nah, karena mereka menggunakan kekuatan terhadap mata uang rupiah. Nah, ini dia yang terjadi. Nah, selain itu, kenapa di Indonesia di Orde Baru yang menyatakan kalau tidak salah
di Repelita ke-6 Indonesia dinyatakan pada saat itu oleh pidato Soeharto kalau tidak salah, menyatakan bahwa Indonesia nanti di Repelita ke-6 sudah siap tinggal landas untuk memasuki negara kategori negara maju. Tapi akhirnya nggak jadi, sampai sekarang tetap aja kita masih kategori berkembang. Nah, kenapa? Kok bisa yang tadinya ingin tinggal landas akhirnya nyungsep? Nah, kenapa? Setelah diteliti lebih dalam pada saat itu oleh ahli ekonom Indonesia, nah, apa yang menyebabkan nyungsep? Sehingga pada saat era reformasi perlu perbaikan lagi terhadap nilai ekonomi yang sifatnya fundamental lagi, restruktur lagi. Nah, kenapa? Dan pemulihan krisis ekonomi pada saat itu lumayan lama Indonesia dibandingkan negara-negara Asia yang lain. Nah, kira-kira kenapa nih? Ada yang ngasih pendapat? Silakan. Ayo. Nah, kalau nggak nih yang kenal lagi? Iya kan lagi berpikir keras tuh ya tadi begini megang ini. Berarti kan tandanya berpikir keras itu nggak kalau dari bahasa tubuhnya. Nah, kira-kira apa? Apa yang menyebabkan Indonesia perekonomiannya menjadi kolaps? Nah, padahal pada saat itu diprediksi Indonesia harusnya sudah masuk ke dalam kategori negara maju, yaitu sudah ditetapkan target yaitu jadi kalau nggak salah di Repelita ke-6. Kenyataannya harapan ekspektasi berbanding terbalik dengan realitas. Nah, apa yang menyebabkan? Kenapa ya? Cuma yang angkat. Daripada pegangin dulu. Nah, oke. Apa nih kira-kira? Ya, silakan. Nah, kira-kira apa? Yang pertama, bahwa ternyata kegiatan perekonomian Indonesia dibangun lebih banyak pada saat itu oleh hutang. Nah, yaitu hutang kepada IMF. Nah, sehingga mengakibatkan tadi kemandirian perekonomian Indonesia menjadi berkurang karena lebih banyak pada saat itu bahwa pendanaan pembangunan di Indonesia itu lebih banyak dari dana pinjaman IMF. Nah, lalu apalagi yang kedua penyebabnya? Iya, perekonomian tidak seimbang yang pada saat itu banyak dikuasai oleh industri-industri besar tanpa melibatkan kekuatan terhadap perekonomian rakyat. Nah, yang ketiga apa? Nah, pada saat itu kenapa? Karena perekonomian Indonesia belum mencapai pemerataan yang ditandai bahwa semua kegiatan perekonomian hanya berpusat di Pulau Jawa. Bahkan Jakarta hanya menjadi pada saat itu Jakarta menjadi pusat bisnis selain daripada ibu kota. Nah, ini bisa melumpuhkan terhadap nilai perekonomian. Seharusnya pemerataan perekonomian terjadi. Nah, sehingga kalau ada satu daerah yang dinyatakan kolaps, maka daerah lain kan bisa untuk membantu dalam hal perekonomian dalam sumber pendapatan. Lalu apa lagi? Akhirnya yang ketiga terbukti bahwa ternyata perekonomian Indonesia kolaps itu diakibatkan pada saat itu korupsi dan nepotisme yang besar yang dikuasai pada saat itu oleh kroni-kroni Pak Harto. Sampai puncaknya apa? Puncaknya yaitu anaknya sendiri, Tutut, diangkat menjadi Menteri Sosial pada saat itu. Nah, inilah yang melemahkan bangsa Indonesia selama 32 tahun. Ternyata budaya KKN itu dipelihara. Nah, sehingga pada saat reformasi untuk melepaskan budaya KKN itu susah, tertatih-tatih. Karena kenapa? 32 tahun memakan. Nah, selain itu apa? Ya, belum ada tokoh yang memiliki keberanian yang tinggi untuk mengambil resiko. Tentu kalau berani mengungkapkan kebenaran korupsi, nah,
Ini kan resikonya kan besar di Indonesia. Nah, jangankan itu, contoh Munir tahu? Nah, ketika Munir ini mengungkapkan kebenaran terhadap bagaimana kejahatan Mei 98, baru dia berangkat sebelum sampai ke Belanda ingin mengajukan tuntutannya kepada Mahkamah Konstitusi Internasional, keburu meninggal lagi. Nah, ini yang terjadi. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Nah, sedikit saya bahas, nanti Anda teruskan bagaimana perekonomian Indonesia di era reformasi. Nah, nanti sebagai tugas. Bagaimana membangun nilai perekonomian Indonesia di era reformasi. Nah, di era reformasi bagaimana nih? Kita bahas secara garis besar nih gimana era reformasi. Kira-kira ada yang mau ngasih pendapat era reformasi? Nah, ini nih paling belakang, paling ganteng sendiri. Nah, rambutnya kayak ABC. Tahu ABC? Potongan ABC? Abri bukan, cepak keluar. Nah, ABC ya. Sama kayak saya kan ABC nih, abri bukan, cepak doang. Kata anak zaman sekarang, cepak ngesot. Nah, tahu ngesot? Ini terlalu tipis, akhirnya gampang jadi gini. Nah, dibilang cepak ngesot. Nah, kira-kira gambaran nih, gambaran perekonomian setelah Orde Baru lengser, masuk di dalam disebut era reformasi. Oke, pada saat itu mulai untuk meningkatkan perekonomian, restrukturisasi perbaikan perekonomian dengan cara meningkatkan investasi asing. Nah, ditandai dengan bagaimana Indonesia pada saat itu berupaya untuk datang ke negara-negara lain melakukan kunjungan secara resmi yang tujuannya untuk memberikan kepercayaan kepada negara lain bahwa Indonesia sudah aman. Tidak perlu lagi ditakutkan dan silahkan untuk berinvestasi. Karena kenapa pada saat era 98 terjadi kerusuhan, pada saat itu banyak perusahaan-perusahaan asing menarik modalnya. Nah, karena menarik modal, apa yang terjadi kan pendapatan akhirnya keluar ke negara lain. Pada saat itu dipindahkan ke Thailand, Vietnam, dan Laos. Nah, sehingga apa? Pendapatan Indonesia sudah pasti berkurang. Nah, untuk melakukan itu akhirnya apa? Pada masa reformasi mulai deh melakukan kunjungan ke beberapa negara untuk memberikan kepercayaan kepada bangsa-bangsa yang lain, negara-negara lain bahwa Indonesia sudah aman. Nah, lalu memberikan kepercayaan bahwa tidak akan terjadi kerusuhan. Nah, lalu apalagi di era reformasi yang dilakukan? Kira-kira. Nah, untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang bersifat absolut dan sewenang-wenang seperti yang terjadi pada zaman Orde Baru dengan kekuasaan 32 tahun, apa yang dilakukan? Mulailah merombak ketentuan dari nilai kekuasaan dan kewenangan seperti pengangkatan presiden dan wakil presiden, yaitu apa? Dibatasi hanya 2 periode saja. Nah, untuk menghindari terjadinya tadi dikhawatirkan kekuasaan yang bersifat absolut. Nah, lalu apa lagi yang dilakukan di zaman reformasi? Kira-kira apa nih? Peran dari Bank Indonesia mulai ditingkatkan, seperti mengontrol peredaran mata uang, menjaga stabilitas mata uang dari inflasi. Lalu menjaga instrumen-instrumen keuangan. Sehingga pada saat itu mulailah ditingkatkan peran BI sampai Indonesia mengeluarkan pada saat itu undang-undang baru untuk membantu peran BI Bank Indonesia, yaitu apa?
mengeluarkan institusi baru yang membantu peran daripada Bank Indonesia dengan mengeluarkan lembaga atau menghasilkan atau melahirkan lembaga otoritas jasa keuangan. Nah, apalagi di era reformasi. Nah, mulai terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN pada saat itu kan Indonesia karena pernah terjadi kerusuhan, mengakibatkan krisis moneter, akhirnya pendapatan negara pada saat itu minus. Apa yang dilakukan? Mau tidak mau beberapa perusahaan-perusahaan milik negara diprivatisasi, seperti dijual pihak asing pada saat itu. Nah, seperti contoh Indosat, terus PAM kalau tidak salah, sehingga ada PAM Aetra, sahamnya sudah sebagian dimiliki oleh Singapura. Nah, lalu apa lagi yang dilakukan? Apalagi yang dilakukan kira-kira pada saat era reformasi? Seperti menarik investasi asing dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan, yaitu melalui apa? Yaitu perbaikan dan perubahan terhadap perizinan birokrasi yang lebih mudah melalui pembaruan apa? Undang-undang Cipta Kerja. Nah, itu dia. Nah, lalu apa lagi di era reformasi yang dilakukan? Di era reformasi. Nah, coba nih, Mas. Keren kayak seniman. Nah, kira-kira apa nih di era reformasi yang dilakukan? Nah, seperti apa nih? Salah satunya apa coba? Bagaimana meningkatkan nilai perekonomian Indonesia melalui peran UMKM. Nah, oleh sebab itu pada saat itu kan ada program KUR. Apa itu program KUR? Kredit Usaha Rakyat. Lalu apa lagi? Program kemitraan usaha, di mana usaha kecil bermitra dengan perusahaan besar seperti sekarang ditingkatkan melalui program CSR, yaitu Pertamina membantu dalam hal perekonomian rakyat dengan cara apa? Memberikan pelatihan manajemen terhadap pengelolaan keuangan, pemasaran, dan lain sebagainya. Produksi melalui apa? Peran Pertamina dengan mengimplementasikan bentuk CSR-nya, yaitu apa? Corporate Social Responsibility atau nilai tanggung jawab sosial. Lalu apa lagi? Nah, rakyat yang berdampak terhadap ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi pada saat itu dibantu melalui apa? BLT. Nah, masih ingat nggak bantuan langsung tunai? Nah, itu dia. Lalu apa lagi? Karena reformasi masuk ke dalam area COVID, nah, perekonomian Indonesia kembali stuck. Nah, diakibatkan oleh hal yang tidak diharapkan, memilih ekonomi atau kesehatan. Nah, kedua-duanya nih, ya pilihan yang sulit. Nah, akhirnya mau tidak mau diambillah jalan tengahnya, ya udahlah PSBB. Nah, pembatasan nilai sosial. Kalau di negara-negara lain kan ekstrim, di Taiwan, Singapura, Rusia itu nggak boleh keluar sama sekali. Bahkan ada yang bandel pada saat itu terpaksa tuh di Rusia sampai mengeluarkan hewan liar, betul, seperti singa pada saat itu. Nah, kalau ada yang bandel langsung aja ditekan. Nah, ya, kalau di Taiwan itu lebih tegas lagi. Di Taiwan, di Cina, nah patrolinya langsung dilakukan abri, diperingati nggak mau langsung tembak. Nah, gitu. Lebih strict mereka. Nah, apa yang terjadi? Nah, pada saat itu akhirnya ekonomi Indonesia stagnan, berhenti, nah mengalami perlambatan. Nah, untuk menyelamatkan apa tuh? Mau tidak mau mengalami perlambatan. Ya mau nggak mau akhirnya
diberikanlah bantuan pendanaan kan pada saat itu untuk UMKM yang diambil setiap bulan. Lalu para pekerja pada saat itu karena terjadi pembatasan jam kerja, nah mau tidak mau menerima bantuan. Asal dengan catatan apa terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja, betul nggak? Ya. Kalau pekerja Gojek nggak dapat. Nah, iya kalau Gojek Pak gimana Pak? Ya kasihan dah, ya, kasihan dah lu. Nah paling cuma gitu doang. Nah, lalu apa lagi? Nah, mau tidak mau, namanya bahaya COVID, akhirnya pemerintah juga mengambil kebijakan nih. Dalam hal apa? Ya udah UMKM boleh berdagang, tapi ada batas waktunya. Nah, kalau nggak salah pada saat itu sampai jam 9 malam. Nah, kalau bandel-bandel digedor-gedor tuh sama satpol. Ayo gedor. Nah, sanksi. Nah, inilah bentuk sebagian era reformasi. Nanti kalian tugasnya bagaimana era reformasi kalian uraikan upaya untuk pencapaian nilai perekonomian pada masa Habibie, pada masa Gus Dur, Abdurrahman Wahid, pada masa Megawati, pada masa SBY, sampai pada masa sekarang Omeble. Nah, Jokowi Omeble. Iya, kan dia punya furniture usahanya. Nah, bagaimana pada masa Om Mebel? Nah, ini dia Om Jokowi.